Halo, rekan-rekan peternak, kembali bertemu dengan saya Chandra Destiawan yang senantiasa dengan sukacita ingin menjadi bagian dalam perkembangan kandang babi teman-teman. Pada kali ini saya ingin membawakan satu materi yang cukup penting yang menggelitik untuk kita diskusikan. Karena selalu akan menjadi hot topic di peternakan babi ketika kita diskusi. Ini adalah pergerakan tentang populasi jumlah orang yang akan memakan daging. Jadi ada kaitannya. Ketika populasi bertambah, maka konsumsi juga akan meningkat. Belum lagi dikaitkan dengan negara berkembang akan terus berkembang, kenaikan angka ekonomi, terus kenaikan pendapatan kapita yang akan membuat orang lebih sejahtera, yang akan meningkatkan konsumsi dagingnya di menu kesehariannya, sehingga dalam 1 tahun itu bisa mempengaruhi produksi dari ayam, babi, domba ini secara keseluruhan. Jadi secara global rasio antara daging per spesies itu hampir sama. Yang naik signifikan itu poultry, dia dari 19% tahun 80-an sekarang sudah 39%. Praktis ternak lainnya dia stagnan. Beef sedikit ada penurunan. Ini gambaran globalnya, sehingga dengan bertambahnya populasi manusia ini akan mempengaruhi konsumsi daging. Ini tren ketika semuanya normal. Tapi tahun 2020 itu ada pandemi yang kita semua sama-sama tahu. Akan berakhir seperti apa juga masih menjadi misteri. Jadi pandemi ini memang menjadi teka-teki untuk semua sektor usaha. Akankah berhenti, akankah new normal akan berhasil, atau akan seperti apa, itu masih menjadi kajian. Nah, peternakan babi pada modern untuk saat ini, era-era modern ini, sudah bisa menghasilkan tiap ekor induk itu 30-40. Range-nya memang luas. Mungkin kalau Indonesia masih di bawah 30. Karena banyak induk-induk yang tidak produktif, induk-induk yang makan tidur. Nah, ini ngitungnya gimana? Coba dikalikan saja. Misalnya 1 tahun induk bisa beranak dua kali. Dikali 1 kali beranak, 1 kali menyusui, dia bisa 10 ekor. Sehingga setahun hanya menghasilkan 20 piglet. Jadi pigwin personya ini, kalau Anda ini 2,3, ininya jadi 23. Jadi itu. Nah, jadi efisiensi untuk induk, berapa kali induk beranak dalam 1 tahun, berapa kali induk bisa sapi. Andai kata kita coba untuk andai kata induk bisa beranak 2,2, dikali setiap sapihannya dia bisa 12, itu jadi ketemunya Jadi ketemunya 26,4. Jadi kalau ini mungkin susah untuk dinaikkan lagi, mungkin yang menjadi PR adalah ini. Jadi kalau dia 30, mungkin kalau 30 dibagi 2,2, dia bisa sampai 14 ekor per induk sapi. Ya, jadi rata-rata bisa sampai 12 atau 13. Kalau untuk dapat angka 30 mungkin itu harus, untuk dapat angka 30 ini harus 13 sampai 14 ekor sapi, setahunnya bisa 2,2 kali beranak, dimana itu akan mendapatkan efisiensi. Jadi sekali beranaknya banyak dan tidak banyak yang mati. Nah, ketika sapi, syaratnya sapi itu minimal bobotnya 7 kilo. Jadi ada beberapa yang pakai standar bobot untuk sapi, ada juga yang memakai standar hari.
Tapi alangkah bagusnya kalau kita menggunakan standar itu double. Jadi hari minimal 21, tapi bobot minimal juga minimal 7 kilo per ekor per piglet sapi. Jadi bagaimana kita mengupayakan sedemikian rupa induk menyusui itu efektif, dia makan sebanyak-banyaknya dan mengkonversikan. Nah, makan sebanyak-banyak ini pastikan formulanya dikonversi jadi susu, bukan jadi daging atau bukan jadi lemak tubuhnya. Jadi itulah pentingnya ilmu nutrisi di sini untuk formulasi pakan induk menyusuinya. Nah, sehingga anaknya gemuk-gemuk karena diproduksi susu yang banyak. Jadi rata-rata bobot sapihan itu per ekornya 7-8 kilo dan kematiannya persen. Nah, ini trennya total bone. Jadi setiap tahun memang ada perbaikan genetik. Jadi kalau kita bicara tentang perbaikan genetik, jangan terjebak dengan body saja. Oh, berotot, oh bodinya muskular, oh seksi, oh bodinya keren. Enggak begitu. Kalau induk, bayangkanlah itu adalah ayam layer. Induk adalah ayam layer, jadi induk babi ya, itu bayangannya adalah dia yang akan bertelur, dia yang akan menghasilkan ovum, dia yang akan beranak. Sehingga fokusnya bukan di konformitas tubuh, bentuk tubuh, maksud saya fokusnya bukan di persen lean-nya, persen ototnya, persen muskularnya, tapi kita mau di sini adalah produktivitasnya. Berapa anak yang bisa dihasilkan, berapa ekor yang bisa disusui, berapa kilo dia bisa sapi dalam umur waktu yang kita tentukan, 21 hari atau 25 hari. Itu penting untuk menentukan total bone. Jadi kalau betina kita mikirnya ayam layer. Kalau jantan baru kita mikirnya ayam broiler. Jadi itu ada teknik skill untuk seleksinya yang lain. Jadi jangan kacamata kita, oh saya suka induk yang berotot, itu tidak ada korelasinya dengan dia memiliki jumlah anak yang banyak. Nah, ada 3 poin penting yang akan dibahas hari ini, yaitu persiapan babi dara. Yang kedua adalah bagaimana kita mereplace dan mengkaling. Jadi membuang induk yang tidak produktif dan menggantikannya dengan induk baru. Yang poin ketiga adalah bagaimana nutrisi di periode kebuntingan akhir itu akan menentukan kesuksesan di saat menyusui dan akhirnya mempengaruhi kualiti dari berat sapinya. Yang satu adalah persiapan babi dara. Babi dara yang sekarang ini, nah itu tadi yang saya ceritakan. Sekarang eranya orang memperhatikan kepentingan konsumen, sehingga dipilihlah genetik yang persen ototnya lebih banyak daripada persen lemaknya. Untuk manusianya oke, tapi untuk ternaknya perlu dipahami bahwa jaringan lemak itu adalah cadangan makanan. Cadangan makanan itu dibutuhkan ketika dia saat menyusui. Ada imbalance nutrien dari pakan laktasi atau pakan menyusui, cadangan lemak ini akan menggantikan peran nutrisi yang kurang dari pakan. Bayangkan sekarang kalau Anda memiliki induk-induk babi yang lemaknya tipis, jadi cadangan makanannya tipis, sehingga ada permasalahan di reproduksi atau performance. Jadi ini adalah suatu hal yang berlawanan. Satu sisi genetik memang terus berkembang, tapi satu sisi memang secara performa itu akan turun karena yaitu tadi cadangan lemaknya yang mulai kurang, sehingga induk akan mudah sekali mengalami drop kondisi body conditionnya, sehingga seringkali body conditionnya di bawah standar yang membuat dia secara produktivitas reproduksinya akan terus berkurang dan akan mudah kena penyakit, dan akhirnya juga cost-nya tinggi karena kita harus memasukkan obat, antibiotik, dan suplemen-suplemen untuk membooster yang notabene itu adalah feed aid premix yang harganya juga lumayan mahal. Setelah genetik, yang kedua adalah manajemen. Manajemen ini kita perlu memperhatikan bagaimana kita memelihara, dari bagaimana kita memilih mana yang akan jadi induk dara, mana yang akan kita potong, terus mana yang birahi atau tidak kita harus record, terus bagaimana pemberian pakannya, kita mau kasih pakan apa, pakan finisher kah atau pakan grow untuk babi dara atau
Strateginya seperti apa, itu mengaruh ke poin ketiga, yaitu nutrisi pakan. Nutrisi pakan harus yang menunjang untuk kondisi dia akan jadi indukan. Makanya di sini beberapa poin kalau di nutrisi pakan yang perlu di highlight untuk babi dara adalah tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang menurunkan kadar back fatnya, karena itu akan mempengaruhi reproduksinya, sehingga bahan-bahan yang mengandung beta-agonis, ractopamine atau drawback itu harus dicabut untuk pakan induk dara, atau yang mengandung kromium juga harus dicabut karena induk dara perlu back fat, perlu lemak, perlu cadangan makanan untuk dia siklus berikutnya ketika menyusui dan akan kembali lagi untuk birahi. Jadi itu diperlukan cadangan lemak itu secara alamiahnya. Nah, terus yang keempat adalah season, itu mengatur tentang temperatur, kelembaban, pencahayaan. Nah, pencahayaan ini tidak menjadi masalah ketika Indonesia yang kebanyakan masih kandang terbuka, masih semi intensif, masih yang belum close house. Tapi untuk beberapa kandang yang sudah close house, pencahayaan ini adalah menjadi satu faktor yang berpengaruh terhadap induk akan birahi atau tidak, karena ada faktor cahaya yang mempengaruhi hormonal reproduksi. Yang kelima, stimulasi dengan jantan. Nah ini jadi perlu dievaluasi juga ketika kandang desainnya pelihara babi hampir seperti sapi perah. Jadi hanya pelihara betinanya saja, nanti jantannya bayar pejantan keliling. Nah itu juga menjadi evaluasi ke depannya, bagaimana membuat indukan-indukan ini on time birahinya, tepat waktu, sehingga kita hemat pakan, kita mendapatkan hasil, dan yang terpenting lagi ini betina bisa hidupnya panjang, bukan hanya 2 kali 3 kali beranak habis itu kita harus jual karena dia mendapatkan masalah. Yang keenam, kita harus kontrol bobot badan, karena kita target mau kawin bobot berapa. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, minimum 110 baru boleh dikawinkan. Ada beberapa orang yang masuk ke 130. Nah, manajemen yang standar banget itu biasanya kita harus beri obat cacing, kontrol, karena dia hidup mau sampai 20 minggu, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Jadi kita harus kontrol ektoparasit, parasitnya, cacingnya, jadi kita harus kontrol. Terus aklimatisasi, maksudnya aklimatisasi ini ketika kita beli indukan, ketika kita beli babi dara dan kita punya kandang yang sudah operasi lama. Nah, untuk memasukkan induk dara ke kandang kita ini perlu namanya aklimatisasi, atau bahasa sederhananya kita adaptasi. Jangan langsung tiba-tiba dimasukkan. Kalau tiba-tiba dimasukkan ada 2 kemungkinan, dia bawa penyakit masuk atau dia sehat masuk ke tempat yang sakit, ya dianya nggak kuat. Jadi ada faktor yang perlu kita pertimbangkan. Intinya kita mau jaga kandang kita supaya tidak masuk penyakit baru. Jadi perlu aklimatisasi, memastikan ini ternak sehat. Setelah itu kita masukkan, setelah kita pastikan dia juga sehat dan di dalam juga siap menerima dia. Artinya dia juga harus dipersiapkan ketika di dalam itu ada penyakit yang berbeda. Makanya kita harus kenalkan dulu, jangan langsung taruh di tengah-tengahnya indukan, itu akan jadi stressing buat dia. Kalau dia tidak kuat di antibodinya, pada dia nanti akan jadi sakit dan akhirnya akan terlambat untuk birahinya. Ya, selanjutnya nomor 3 yaitu kebersihan kandang. Jadi kita rutinitas, saya rasa semua orang juga sudah tahu dan melakukannya. Yang keempat ini mungkin juga tantangan untuk peternak kecil yang rumahan, karena harus stimulasi dengan jantan yang punya libido. Karena di situ ada hormon feromon yang akan mempengaruhi betina itu akan cepat untuk birahi. Nah, ini masalah ketika sebuah kandang tidak punya pejantan, dia memakai jantan sewaan. Nah, itu akan menjadi PR untuk kedepannya ketika akan mengefisiensikan pembibitan atau kandang pembibitannya. Nah, yang kelima itu temperatur dan ventilasi. Temperatur ventilasi itu artinya babi itu yang genetiknya sekarang itu asal mulanya dari US atau Eropa, dimana di sana adalah subtropis. Subtropis dia suhunya maunya dingin di suhu 27 sampai 28. Sedangkan kita 29 30 atau bahkan kalau siang hari bisa sampai 33 34 derajat Celcius. Nah, gimana kita ngakalin ini supaya heat stressnya tidak muncul? Nah, apa itu heat stress?
ada video saya, silahkan diputar lagi untuk pengetahuannya tentang heat stress atau cool stress juga untuk yang ketika masih kecil babinya. Tapi untuk babi darah biasanya cekaman panas tantangannya. Nah, untuk keenam untuk kontrol disease-nya biasanya 3P, PRRS, PCV2 atau PID dan PID, ya, D3. Jadi kalau kita harus kontrol itu, kita pastikan dia tidak ada PID. Kalau belum ada PID, kita harus pastikan dia terus negatif PID, artinya kita biosecurity. PCV2 kita pastikan positif, kalau PCV2 kita pastikan negatif ataupun positif tapi stabil titernya. Kita harus vaksinasi rutin ketika memang diperlukan, tapi lebih bagusnya kalau konsultasi dengan animal health atau dokter hewan setempat. PRRS juga sama, karena ini PRRS itu tidak sederhana, tidak semudah hanya memvaksin saja, tapi kita harus mengetahui di mana posisi-posisi titernya sedang rendah. Ya, jadi replacement gill itu ada 4 poin yang penting ketika kita memilih babi darah. Yang pertama itu sehat. Jadi kalau boleh ada historinya, kita tahu dia tidak banyak diare, dia tidak sakit kulit, tidak becak-becak merah, kupingnya nggak lecet, kakinya nggak gopek-gopek, kukunya nggak retak. Konformitas tubuh artinya simetris kiri dan kanan. Terus kalau jantan juga testikelnya besarnya sama, betina juga kaki kiri kanan, puting kiri kanannya sama. Terus kondisi kuku dan kaki ya tidak X, tidak O. Terus kukunya juga simetris, bentuk kukunya seperti yang ada di nomor 5 ini. Bentuk punggungnya dia tidak mungkuk ataupun tidak cekung ke bawah. Semuanya ada panduannya di standar-standar seleksi babi, umur berapa harus diseleksi, berapa persen dari jumlah populasi, semuanya ada SOP-nya. Kita diskusikan di materi yang berbeda karena itu cukup panjang juga untuk didiskusikan. Yang jelas harus ada proses pemilihan babi darah. Sehat, tubuhnya bagus, calon indukan yang bagus. Jadi bayangkan adalah layer. Betina adalah layer, tugasnya bertelur, tugasnya beranak, anaknya banyak, nyusuinya pintar. Jadi itu yang penting untuk betina. Baru nanti untuk otot itu urusannya babi pejantan. Pertambahan bobot badan harian, perototan itu urusannya babi pejantan. Kalau yang betina kita fokus, kita pastikan dia kakinya kuat untuk duduk dan untuk tidur dan berdiri saat di tempat beranak. Kaki yang kokoh, puting yang simetris, berkembang normal, vulvanya kita gampang untuk deteksi birahi, jangan yang keriput-keriput, jangan yang kecil, jangan yang membuat kita jadi susah untuk mendeteksi ketika dia datang birahi. Nah, ini adalah produksi standar untuk betina. Jadi betina yang pariti 1 atau babi darah itu, atau yang babi darah kawin pertama kali itu harusnya 87% dia harus bunting, atau waktu dikawinkan pertama kali harus bunting, karena kita harus gampang mendeteksinya, waktunya juga gampang dicarinya, belum terlalu banyak permasalahan organ reproduksinya, tidak banyak discharge, tidak banyak silent hit, hormonalnya normal, sehingga dia farrowing rate cenderung tinggi. Harusnya begini, kalau tidak kandang Anda punya masalah. Nah, terus tidak banyak juga yang tidak mau kawin. Irregular estrusnya 3% aja, sedikit. Kalau 100 cuma ada 3. Juga kegagalan itu sedikit karena masalah reproduksinya harusnya sedikit. Terus mummified tidak lebih dari 1%, stillborn tidak lebih dari 5%. Terus masalah lainnya, nah Pigwin perso itu yang bisa disapih dia harus 10. Nah, ini ada uniknya kalau babi darah baru pertama kali beranak. Ilmunya ini saya dapat dari ketika ketemu cikgu dari Taiwan, itu babi darah tidak boleh menyusui kurang dari 10 ekor anak. 10 ekor anak. Kenapa? Karena puting yang berkembang
itu akan mempengaruhi performa reproduksi dia berikutnya. Jadi kalau dikasih anaknya 6, habis itu dia akan drop, putingnya rusak. Nah ini untuk GGP, ini yang katanya orang jual semen SGI, jadi harus punya recording. Kalau jual SGI nggak punya recording juga tanda tanya juga, bener nggak bapaknya jangan ngawur gitu kan, babi sama putihnya gitu kan, masa ya ingat gitu kan kalau udah ada nomor telinganya. Kalau kaleng-kaleng kan bisa ketuker, nanti juga jadinya bingung sendiri. Ya kalau ketukernya lepasnya cuma 1 ekor masih bisa kita tahu dia lepas dari kandang sana. Kalau sehari lepasnya 2, nanti salah balikin kandangnya juga, nanti akhirnya jadi beda. Jadi itu kalau GGP putingnya minimal 16. Kita mau cari yang putingnya 16. Kalau belum sampai 16, minimal kita mau cari yang 14 putingnya. Jadi jangan sampai kurang dari 14. Nah, ini untuk siklus pertumbuhan babi darahnya. Jadi ketika dia umur 6 bulan, pastikan dia sudah bisa mencapai bobot 100 kilo. Jadi 100 kilo ini back fatnya kalau kita ukur, kalau punya alatnya itu sekitar 16 mm. Kalau tambah 7 bulan itu biasanya 130 kilo, itu biasanya 180. Biasanya orang kawin, biasanya peternak-peternak yang sekarang harusnya pakai standar minimal 6 bulan, maksimumnya 8 bulan. Jadi 9 bulan harusnya sudah dikal. Karena dari beberapa riset kalau 9 bulan ini sudah kegemukan, cenderung untuk birahinya juga susah. Ketika sudah birahi juga anaknya tidak banyak karena back fatnya terlalu tebal. Nah ini uniknya di peternakan itu, tidak boleh terlalu tipis, tidak boleh terlalu tebal. Jadi sama, ngasih makan juga begitu, pelihara juga begitu. Jadi dosis semuanya kasih makan tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan. Ngasih obat juga tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan. Terus ini juga umur kawin tidak boleh terlalu muda kawin, juga tidak boleh terlalu tua. Makanya idealnya kita mulai kawinkan dia umur 6 bulan, beberapa nanti akan kawin di umur 7 bulan, sisanya 8 bulan nggak banyak. Jadi kalau di kurva akan begini, paling banyak umur 6 bulan setengah sampai 7 bulan setengah, sisanya 6 bulan dan 8 bulan sedikit. Nah terus yang 5 bulan kita delay, yang 9 bulan kita jual babi potong. Nah, untuk mendapatkan birahi ini, itulah kenapa tadi perlu adanya pejantan untuk memastikan mereka birahi di tepat waktu. Kalau nanti kurang pejantan, kemungkinan akan terganggu reproduksinya. Ya, jadi kalau beberapa praktisi yang di Vietnam, kalau masih di bawah 25 cm, dia akan suntikan dengan seminal plasma, cairan sintetis, di mana yang akan membantu pengembangan dari organ reproduksi betinanya. Jadi seperti cairan semen tapi sel spermanya diambil. Jadi cuma cairan dari, ibaratnya kayak hasil kolek tapi kosong, enggak dicampur dengan sel spermanya. Jadi seminal plasma namanya. Nah itu yang akan mempengaruhi jumlah anak. Jadi semakin panjang jarak antara dari vulva sampai ke serviks, itu akan mempengaruhi jumlah anak, karena di situ akan menunjukkan tingkat kedewasaan. Masuk ke poin penting, yaitu bagaimana menseleksi induk. Ini saya beri contoh untuk kandang yang tidak proper untuk pemeliharaan betina darahnya, atau kandang yang tidak memprogram jumlah betina darah yang akan menggantikan betina tua, sehingga kurvanya membalik di sini. Kalau kita lihat sebetulnya pariti satunya sudah normal, 13 point something. Ini sudah normal, tapi ada masalah di pariti kedua. Nah ini kalau kita trace back ke kandang, mungkin kemarin pariti satunya 13,8%, tapi yang jadi pariti 2-nya hanya 7,5%. Jadi ada sekitar gap 6% itu hilang. Hilang bisa berarti dia tidak mau kawin, atau mati di tempat beranak, atau dia kawin ulang.
sehingga ada gap di sini untuk jadi pariti satunya. Nah, ini biasa kandang-kandang yang sedang belajar, artinya gagal pemeliharaan di pariti 1 dan pariti 2. Karena kalau di dunia babi, tempat beranak itu yang paling susah dipelihara adalah induk yang baru pertama kali beranak ataupun baru 2 kali beranak. Itu namanya sindrom Smedi. Jadi biasanya mummy fight, stillborn, terus diarea, terus pokoknya banyak masalah untuk induk-induk yang muda pariti 1 dan pariti 2. Nah, kalau itu gagal, pasti nanti induknya jadinya kurus kerontang, akhirnya dijual, atau induknya sakit, akhirnya dijual, atau induknya malah mati, hingga populasinya drop di sini. Dan akhirnya memelihara induk-induk tua. Ingat, induk-induk tua makanya banyak, tapi produktivitasnya tidak sebaik yang induk muda. Jadi usahakan kita memiliki induk itu 50% tuh dari pariti 3, 4, 5, dan nanti ada slide-nya. Nah, ini saya kasih yang normal. Jadi kita masuk, ini anggap aja ekor, 17 ekor, 16 ekor, 15 ekor, 14 ekor, 13 kurang. Terus jadi ada gradual pengurangan wajar. Mati 1, mati 2 ini. Jadi ada mungkin mati, mungkin gagal kawin. Jadi terus dia siklus skip 1 siklus baru bisa kawin 2 bulan berikutnya. Nah, begitu. Dan yang pariti tuanya sedikit. Karena ada proses culling, ditukar sama babi muda. Ada lagi satu contoh, ini juga lumayan ideal, 17, 15, 14, terus yang tuanya sedikit. Nah, terus 50% komposisi paritinya itu berasal dari pariti 3, 4, 5, 6. Jadi kalau maksudnya saya ngomong pariti itu jumlah berapa kali induk sudah beranak. Jadi kalau pariti 3, jadi induk itu sudah beranak 3 kali. Bukan berarti induk kawin 3 kali. Kalau jadi pariti itu hanya menghitung jumlah beranaknya. Kenapa penting memelihara induk darah atau induk pariti 1? Karena tadi ada satu jurus, ini rahasia sebetulnya. Saya bagikan rekan-rekan semua untuk harapan saya supaya peternakan babi di Indonesia cepat berkembang ya. Jadi kesuksesan melihara pariti 1 yang pertama kali beranak itu akan mempengaruhi performa dia di pariti 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini ketika pariti 1-nya itu anaknya cuma 7,5, pariti keduanya cuma dapat 9, dapat 10, turun lagi. Tapi kalau anak pertamanya dapat 14, peluangnya anaknya bisa 12 sampai 13 ekor, tergantung dari potensi genetiknya. Intinya, kegagalan pemeliharaan di tempat menyusui pariti pertama, induk yang pertama kali beranak, dikasih anak cuma 6, dikasih anak cuma 7, cuma 8, akhirnya puting belakangnya rusak, mati, nggak berfungsi, terus hormonalnya terganggu, birahi berikutnya masalah, terus ketika dia beranak pun dia tidak akan bisa beranak menyusui anak sebanyak 12, karena anaknya dia sendiri secara alamiah dia cuma bisa anaknya 10. Jadi gapnya sekitar 1-2 ekor dari pertama kali dia beranak. Nah, jadi pengennya sih masuk di periode yang biru ini. Kalau yang merah ini tidak ada manajemen babi darah yang baiknya. Tapi kalau yang biru ini sudah cukup baik. Jadi pertama biasanya banyak, kedua pasti turun. Itu sindrom, namanya sindrom normal. Pariti 2 pasti anaknya jumlahnya turun karena secara alamiah dia mengalami permasalahan menyusui, terus drop, back fatnya drop, konsumsinya di tempat menyusui juga belum terlalu banyak, sehingga dia mengalami beberapa masalah, sehingga pariti kedua biasanya rata-rata turun. Tapi turunnya ini setelah itu balik lagi di pariti 3, 4, 5, 6. Nah, pariti 3, 4, 5, 6, perhatikan, kita praktisi sama-sama tahu sehari makannya sama-sama 2 kilo atau 2,2. Tapi lihat anaknya rata-rata paling banyak di sini. Jadi jika boleh menyampaikan pesan, jangan terlalu senang melihara babi-babi induk tua. Walaupun gampang dikawinkan, kelihatan jelas, tidak rewel. Tapi ingat, dia makannya banyak, tapi produktivitasnya tidak sebaik muda. Nah, ini cara menghitung. Kalau GGP minimal yang saya sarankan 50%. Kalau PS bolehlah 40%. Jadi kalau punya induk 100, itu setahun paling tidak harus diganti 40 ekor. 40 ekor dibagi 12 bulan,
itu sekitar 3 atau 4 ekor per bulan harus diganti induknya. Nah, mana induk yang harus diganti? Prioritaskan induk yang tua dulu. Tua performanya sudah rendah. Induk yang bermasalah kakinya, karena kita tidak mungkin suapin dia, kita tidak mungkin gendong-gendong dia. Jadi yang bermasalah kaki, yang bermasalah susah makan, sakit-sakitan, kita mulai culling, kita mulai jual untuk digantikan babi darah, jumlahnya 3-4 ekor. Terus babi yang kurus, babi yang sakit, dan babi yang sudah 3 kali kawin secara berurutan. Jadi kawin gagal, kawin gagal, kawin gagal, bukan kawin bunting terus kawin lagi 2 kali gagal gitu, enggak. Jadi berurutan, kita jadi hampir sekitar 60 hari dia dalam kondisi kosong. Itu ketika sudah kita upayakan hormon, kita sudah beri pakan yang bagus. Kalau masih begitu, bagusnya kita jual, kita tukar babi darah, karena harusnya temennya dia sudah 1 kali beranak tapi dia masih belum kawin. Itu buat hitung-hitungan produksinya merugikan. Jadi jangan terlalu banyak pelihara babi yang makan tidur. Usahakan pelihara babi yang kalau tidak bunting dia menyusui. Boleh kosong 7 hari setelah menyusui, tapi setelah itu harus kawin lagi, bunting lagi. Ya, itu harapannya, semoga teman-teman bisa memenangkan, Bapak Ibu semua bisa memenangkan, anaknya banyak. Jadi dimulai dari pondasi awalnya. Tidak bisa semuanya serba instan, tidak bisa semuanya serba kebetulan. Jadi semuanya ada teorinya, semuanya sudah diatur standarnya. Jadi di sini adalah tantangan sejauh mana mau pakai genetik apa. Genetik bagus tapi manajemennya jelek, ya sama saja. Jadi harus genetiknya bagus, manajemennya juga harus bagus, pakannya juga harus. Nah, ini adalah tantangan ketika hewan bisa beranak banyak atau hiperprolifik. Dia membutuhkan nutrisi yang beda tadi. Rekan-rekan kalau mau pakai genetik yang bagus, anaknya yang banyak, pakannya ya dirubah. Jangan kasih makan polat doang, jangan kasih makan dedaknya banyak-banyak. Ya, jadi kalau namanya mau berternak, mau dapat hasil juga harus hitung-hitungan budget cost. Jangan kosnya mepet, indukannya banyak. Bagusnya mulai dari yang sedikit dulu, tapi dananya ada sehingga kita memberikan nutrisi yang tepat. Jadi induknya enggak kekurangan gizi, jadi enggak mengalami banyak masalah, diare, mati lah, apalah. Jadi itu menyusahkan diri sendiri dan akhirnya mengalami kerugian sendiri yang menyebabkan peternak susah berkembang. Jadi harapannya sabar, kalau mampunya 2 ekor ya 2 ekor, 3 ekor ya 3 ekor. Daripada dipaksain populasinya tapi akhirnya enggak ada cost untuk memberi makan, itu juga kurang bijak. Terus litter size itu, ketika litter size itu meningkat, pasti bobot anaknya itu akan bervariasinya semakin banyak. Makanya kita juga perlu kontrol, karena anaknya banyak juga resiko. Kalau anaknya banyak kok kecil-kecil, kalau anaknya sedikit kok besar-besar. Akhirnya mending anaknya sedikit tapi besar-besar, nggak gampang mati. Enggak lah, lebih baik anaknya banyak tapi besar juga gitu. Jadi kita mau kontrol gimana supaya besarnya nggak kebesaran dan anaknya banyak gitu. Jadi jangan milih salah satu, jangan milih yang banyak tapi kecil-kecil, atau milih sedikit tapi besar. Tapi kita kombinasikan nilai yang positifnya, anaknya banyak dan bobotnya normal. Jadi itu terus nah ini jadi ketika nutriennya itu membatasi pertumbuhan otot dan pertumbuhan lemaknya, itu akan mempengaruhi dia kualitas reproduksinya. Jadi itu tantangan-tantangan ketika kita melihara genetik yang sekarang berkembang. Jadi bayangannya simpelnya hampir sama. Kalau pelihara ayam kampung, dikasih makan nasi sama dedek aja dia tumbuh normal santai. Tapi kalau broiler dikasih makan dedek sama nasi aja, dia tidak tumbuh normal, gampang sakit, malah nantinya mati. Jadi perbedaannya itu, genetik itu kalau sudah mau pakai genetik yang bagus, ya pakannya harus bagus, nutrisinya harus bagus, daripada duitnya hilang, investasi besar. Tapi kalau belum ada dananya, ya udah, ngapain coba-coba genetik yang mahal? Pakai aja yang ada, yang murah, pakan seadanya, itu lebih survive. Sama kayak sapi, coba si mental dikasih makan jerami juga susah untuk perform gitu kan. Tapi sapi Bali bisa perform, sapi Ongol bisa perform. Jadi genetik juga akan mempengaruhi kapasitas dia mencerna bahan makanan.
Ya ini tantangan, ini adalah salah satu slide tantangan ketika kita punya anak yang banyak, litter size-nya banyak, bobot lahirnya itu akan beragam. Nah, akan berisiko ketika kita punya anak-anak yang bobotnya di bawah 1 kilo, yang kecil ini. Yang kecil itu mungkin sekitar 800 sampai 700 gram. Itu akan mudah mati. Nah, bagaimana kita membuat supaya anaknya banyak tapi variasi bobot lahirnya beragam. Jadi yang perlu diketahui sekarang adalah berapa sih bobot lahir. Ulang kali saya ingatkan di sini, jangan juga suka bobotnya 2 kilo. Iya, 2 kilo akan mudah dipelihara, tidak gampang mati. Tapi 2 kilo itu menyiksa induknya, lubangnya itu nanti kalau induk muda dia tidak akan kuat, dia akan distokia. Nah, kalau induk tua biasanya nanti anaknya akan sedikit karena ruangan di perutnya itu akan penuh. Nah, berapa yang ideal? Idealnya adalah 1,3 sampai 1,5. Kenapa? Karena bobot 1,3 sampai 1,5 itu yang memiliki daya hidup lebih tinggi dibanding yang lebih kecil. Jadi itulah kenapa bobot di bawah 1 kilo lebih gampang mati, karena di sini dia 60% aja skornya. 60% mati. Jadi kalau ada 10 ekor yang bobotnya segini, 6 ekor hidup, 4 ekor mati. Lebih kecil lagi lebih banyak yang matinya daripada yang hidup. Jadi kita pengennya tuh 1,3 sampai 1,5 sampai 1,6. Jadi jangan terlalu besar. Kalau besar juga kasihan induknya akan kesulitan beranak. Nah, ini tadi untuk perhitungannya. Jadi berapa kali beranak dalam setahun? Yang paling bagus nih bisa sampai 2,3 sampai 2,4. Jadi tidak banyak makan tidur, langsung birahi, langsung kawin, langsung jadi beranak, terus 7 hari kawin lagi. Jadi efektif sekali dan jumlah sapihannya yang produktif. Nah, 70% itu matinya karena ketindih atau dia kecil, kurang nutrisi, kedinginan, terus mati. Jadi setelah diotopsi itu banyak-banyak yang di bawah 1 kilo, 700 gram itu mati dan perutnya kosong, jadi dia tidak bisa mendapatkan susu. Nah, susu atau kolostrum di hari pertama itu penting, tapi tidak bisa kita ciptakan dalam 1 hari atau langsung. Jadi bukan karena intiknya dia di hari pertama saat menyusui membuat ada susu dan kolostrum, bahkan di hari pertama beranak kadang induk itu tidak mau makan. Itulah kenapa kita perlu mengkontrol makan di periode akhir periode akhir bunting. Jadi periode akhir kebuntingan ini sangat dahsyat manfaatnya. Jadi kita bisa kontrol bobot beranaknya di 1 bulan terakhir. Kita bisa kontrol pertumbuhan kelenjar mamai induknya ini di kebuntingan periode terakhir. Semuanya itu ditentukan dari 1 bulan sebelum beranak. Jadi apa yang kita berikan, nutrisi apa yang kita berikan 1 bulan sebelum beranak, itu akan mempengaruhi kolostrum, akan mempengaruhi produktivitas susu, dan akan mempengaruhi bobot lahir anak. Dimana kalau bobot lahirnya sudah normal, susunya banyak, dan produktivitasnya, kualitasnya kolostrum itu baik, betapa indahnya orang yang di tempat beranak. Jadi tidak akan banyak kerjaan praktis, dia hanya treatment potong gigi, potong ekor, biarkan dia menyusu dengan normal. Nah, ini gambarannya ketika awal seperti manusia sih. Awal 2/3 yang awal periode kehamilan kalau di manusia itu normal, baru di semester akhir sepertiga 3 bulan terakhir yang perlu dikontrol nutrisinya. Sama dengan babi, kalau babi kan hampir 4 bulan kebuntingan, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, sehingga di 1 bulan belakang atau biasanya 3 minggu belakang itu atau 90 hari sampai hari beranak, jadi sekitar 24 hari itu akan mempengaruhi kualitas susu, bentuk mamai, hormonal, dan bobot lahir pigletnya. Ya, itu yang perlu kita kontrol. Beberapa kita memakai manajemen yang bermacam-macam. Ada yang diberikan jumlah per harinya dinaikkan,
Ada juga yang sudah mencampurkan dengan pakan menyusui atau bahkan 1 minggu terakhir menggunakan pakan menyusui. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap susu induk. Dimana kita tahu produktivitas susu induk ini sangat dipengaruhi oleh berapa protein, berapa energi dia makan, terus valin yang ada di dalam pakan itu akan membangun jaringan mamainya. Terus integritas kulitnya itu dipengaruhi oleh trace mineral dan gabungan dari vitamin. Jadi pentingnya ZN, mangan, biotin, linoleic acid dan selenium itu akan membantu untuk bagaimana develop itu kulitnya, membrannya. Terus untuk sekresinya juga butuh vitamin E dan vitamin praktis vitamin E dan selenium. Pembentukan titnya juga selenium sulfur dan arginin. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan susu putingnya bisa secantik ini? Sebetulnya itu adalah permasalahan di nutrisi. Jadi tanpa nutrisi yang baik, kita tidak akan mendapatkan puting yang seperti ini, walaupun menggunakan genetik yang terbaik. Tapi kalau tidak disupport dengan nutrisi, ya genetik hanya tinggal cerita. Jadi mobil balap juga performanya tidak akan kencang ketika kita harus isi dengan premium. Jadi pesawat juga tidak akan terbang kalau kita isi dengan premium. Jadi ada genetik, harus disupport dengan facility, harus disupport dengan nutrisi juga. Nah, apa yang membuat produktivitas susu tadi kita sudah jelaskan, yaitu gabungan protein dan energi, balancing asam aminonya, nukleotidanya, spesifik untuk pembangun DNA-nya, terus trace mineral, vitamin. Nah, di sini ada sedikit gambaran bagaimana trace mineral akan mempengaruhi reproduksi indukan. Jadi kromium akan dorong glukosa masuk ke dalam sel. Ketika sel memiliki glukosa, dia akan kirim sensor untuk diproduksinya hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini akan mempengaruhi embrio survival. Jadi dia akan mengirim sinyal untuk mempertahankan kebuntingan. Nah, uterine capacity untuk elastisitas kulit, terus tidak banyak antioksidan sehingga jaringan selnya lebih banyak yang diperbaharui. Nah, selenium, Fe dan kromium itu semuanya berperan di sini. Jadi bagaimana di sini gambarannya? Begitu juga dengan segmen jantan yang akhirnya membutuhkan selenium, zinc, sulfur, kromium dan zat besi yang akan mempengaruhi fertilitas. Nah, modelnya gimana? Ada banyak cara. Bisa kita 50% organik, 50% inorganik, atau bisa juga total replacement, tidak lagi menggunakan inorganic mineral, pakai semuanya organic mineral. Jadi nanti kita juga ada presentasi sendiri untuk ini, bagaimana perhitungannya, apa benefitnya, juga perlu diperhatikan. Nah, ini gambarannya untuk formula induk menyusui dan induk bunting. Di sini digambarkan ada perbedaan formula untuk induk bunting 1-83 hari, terus yang kedua 84-107 hari, baru lactation day 108 sapi. Di sini ada 3. Jadi strategi rekan-rekan, Bapak Ibu, monggo mau 2 variasi, jadi bunting dan menyusui saja. Hal ini adalah salah satu contoh bagaimana menggunakan 2 variasi, 1 pakan aja. 2 pakan menyusui dan bunting. Yang buntingnya jadi di periode akhir, setelah 12 minggu ini dinaikkan sampai 16 minggu. Ini biasanya pariti 1 yang pakai model 2 minggu. Tapi kalau indukan biasanya dia butuh sekitar 3 minggu untuk kontrol bobot. Jadi itu harapannya dengan Altek kita bisa membantu konsultasi di kandang, kita bisa memecahkan masalah formulasi, kita juga bisa menekan biaya kos pakan, efisiensi, sehingga kita bisa bantu Bapak Ibu untuk apa perbedaannya dengan inorganik, apa perbedaan dengan kompetitor, bagaimana ROI-nya kita bisa perlihatkan di sini. Akan terjadi kesehatan meningkat ketika menggunakan produk Altek. Terima kasih untuk kesempatannya. Terus bersemangat. Memang kondisi sekarang tidak mudah,
banyak tantangan dari perekonomian pasca pandemi, dari customer behavior yang berubah, social distance dan lain sebagainya. Tapi harapan saya dari sini tetap semangat, tetap solid, bersama kita bisa jaya peternakan babi Indonesia. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tolong jangan lupa subscribe dan like dan share ke rekan-rekan peternak lainnya. Siapa tahu mereka masih banyak membutuhkan informasi-informasi penting yang ada di channel saya. Sampai jumpa, jaya!